Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa nasallahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Sudarto, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Ziauddin MPDI, mudah-mudahan makin berkah. Amin. Juga asatidzah lainnya yang mohon maaf saya nggak sebutin satu persatu. Insya Allah nggak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya pada para guru sekalian. Juga seluruh jajaran PPH, ketua beserta kawan-kawan yang lainnya yang memang makin kesini PPH makin tua. Namanya tua biasa gerakan makin lambat. Ya. Kan gitu biasanya. Ya, kuping kurang dengar. Sama ngambek ya rada cepet. Ya suka lupaan. Lupa kalau malam rebo ngaji dulu. Iya. Ya maklum makin tua. Iya. Jadi kita maklum, jadi kita maklum, kita sangat sadar betul. Sehingga tidak bisa kita maju sendiri itu nggak bisa. PPH itu berangkat dari kecil sampai kemudian jadi banyak. Kalau bukan karena semuanya, ya mungkin PPH tinggal nama. Tapi ini kan bukan karena ketua, juga bukan karena guru-guru, atau juga bukan karena saya, tapi juga ini semua karena kita. Atau PPH itu ya kita. PPH itu kan lebih ke apa ya? Saya nyebutnya kalau disebut pengajian. Udah 10 tahun yang nggak pada jadi ustaz. Paling nggak ada bener. Ada bener. Yang kemarin pakai peci nggak bisa, sekarang rada bisa. Ya, kemarin mungkin tahun-tahun dulu belum punya koko, sekarang punya. Kain dia punya. Itu haul ya. Alhamdulillah banyak hal. Dan yang paling kita kangen ya dari PPH kebersamaan. Jujur ya, bukan saya ya apa ya, pengennya kayak dulu sebetulnya, silaturahmi dari rumah ke rumah. Dulu tuh tahajud binikmah saya paling rajin insya Allah. Dari satu rumah ke rumah lainnya, dari musola satu ke musola yang lain. Sekarang hampir saya tuh nggak pernah. Satu karena memang kesibukan saya makin tambah. Andai bisa jadi sekian banyaknya saya, insya Allah masih bisa kayak dulu. Ya tenaga makin kurang, terus kesibukan makin tambah. Apalagi megang beberapa pesantren. Dan kawan-kawan juga paham megang beberapa keluarga, sehingga jadi pengennya kayak dulu ngopi, kan jarang ngaji kita ngopi aja ya, tapi ngopinya kan berilmu gitu. Dulu saya suka kawan-kawan tuh kalau ngopi nanyanya tuh agama terus dulu. Kalau sekarang kan enggak, kayak bininya berapa itu nanya. Kalau dulu kita ngopi, coba hampir semua pertanyaan itu pasti pertanyaan agama. Dulu ngobrol apapun gitu, pasti pertanyaannya agama. Sekarang ini kan beberapa tahun terakhir kalau ngobrol udah tahu ngobrolnya urusan-urusan lain. Nggak pernah kita udah bicara agama, nggak pernah lagi kita bicara kayak apa nih hukumnya gini. Saya mikirnya apa aja sama PP udah pada pinter semua. Ya
Ya alhamdulillah kalau gue bisa paham udah gitu. Apa karena udah kehabisan pertanyaan padahal saya banyak jawaban. Itu perlu saya kira untuk dibuka kembali, dihidupin lagi. Karena PPH itu hidupnya di situ sebetulnya. Saya dulu sering nongkrong di Al-Furqon ya, sering ngopi di Al-Furqon, sering dulu masih ada marhum. Dan itu hampir setiap ngobrol ya ilmu. Di Bang Manan bahkan hatta sampai subuh itu nggak berhenti pertanyaan urusan agama. Di Al-Karomah pun waktu masih ada almarhum sesepuh kita, itu pun ngobrolnya ya selalu ilmu gitu. Jadi apa yang mereka tanyakan. Sekarang jangan di pengajian pun kita jarang ya, tanya jawab juga jarang gitu. Karena memang satu, sayanya mungkin jarang telat datang. Terus juga ustadz banyak juga sekarang gitu ya, di PPH penceramah, banyak penceramah. Jadi kalau udah tanya jawab udah nggak ada, karena udah diisi sama penceramah kadang-kadang udah jam 11 ya, 11. Jadi udah jam 11 ya udah sulit, kita udah jam segitu mau ngapain, yang bertahan dulu ya. Nah ini unik lagi, saya kira kawan-kawan juga ngerasain PPH kan jadi kayak berkotak-kotak ya enggak? Ada yang misalnya saya duduk sama Pak Wasim nih atau sama yang lain, ntar yang lain nganggapnya wah bukan kelas kita itu, bukan level gitu. Ya nggak, coba deh, ya nggak gitu. Itu jadi seolah-olah kan dulu kita nggak pernah paham mana sih level si anu, nggak. PPH itu maafi kasta, jadi nggak ada kasta, kita bukan orang Hindu gitu. Ya, jadi nggak ada kasta, mau apa kayak gitu, nggak ada istilahnya. Misalnya saya ngobrol sama Pak Dokter nih misalnya, kok kesannya kayak saya ngobrol itu urusan kuliah doang, enggak. Padahal mah kita ngobrol juga mungkin ngobrol janda kan itu. Gitu. Nah ini saya kira itu mikir bahwa kita ini beda level perlu dihilangin lagi. Kayak dulu kita nggak ada level. Dulu saya akrab sama Pak Komin ya, buat Amin. Sekarang malah saya yang akrab itu cuma orang-orang kandang doang. Jarang saya ketemu yang lain kecuali sama Bang Niman lagi. Iya, Niman, Bang Tom, itu berdua itu CS saya cuma berdua sekarang di kandang terus. Saya kira ke depan kita hidupin lagi lah. Nggak hidupin ngajinya lah, ngobrolnya aja. Iya. Atau ngaji juga masuk belum tentu masuk. Saya ungkapin kitab nih, saya terangin pelajaran, ya pulang juga udah lupa. Tapi kalau sambil ngobrol itu ilmu lebih dapat. Maka kalau bisa ntar ngaji tuh jangan terlalu lama, 5 menit aja ngaji. Ngobrol agamanya itu 2 jam. Karena lebih enak begitu sebetulnya. Makanya dari dulu saya nggak setuju, bukan nggak suka hadroh, bukan. Kalau terlalu banyak hadrohnya itu saya kurang suka. Terus ngajinya kapan? Ya kalau timbang hadroh di rumah kan pada bisa. Ya timbang main-main itu ya, atau banyak selawat dan sebagainya. Makanya saya lebih suka itu kajian-kajian. Maaf juga sebetulnya juga saya kurang setuju kalau terlalu banyak penceramah-penceramah gitu. Nanti diatur lagi dulu kan ada Bang Furqon tuh ya. Ada Bang Furqon, siapa nih yang kudu dinaikin ceramah? Siapa yang dulu? Itu mungkin nanti bisa diatur lagi supaya enggak semua yang hadir itu harus ceramah. Ini kan kadang-kadang yang penceramah, karena ustadz-ustadz di PPH rata-rata penceramah. Ya, itu kalau udah datang misalnya 15, itu jadi kayak lomba pidato. Semuanya ceramah. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan untuk bisa lebih istiqomah. Amin. Saling ingetin itu penting. Saya seringkali sampaikan surah itu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling ingetin itu penting. Kadang-kadang kita ngingetin aja udah seger kita. Yang nggak ngaji udah cuek aja. Emang begitu dia, emang gitu doang kita.
dibilangin susah, padahal Rasulullah itu nggak pernah nyerah untuk bilangin orang. Rasulullah tuh nggak pernah nyerah untuk ngajak orang baik. Walaupun kalau kita belum baik, paling tidak ngajak orang baik kan juga nggak ada salah, ya. Itu calon nggak ikut ke Surabaya, tapi dia ngajak orang ke Surabaya, orang berangkat di situ Pulau Gadung dengan di kampung rambutan, dia nggak pergi. Tapi paling tidak itu calon tetap dapat untung, ya gak? Itu calon biar nggak ngikut dia tetap dapat untung. Tahajud kita nggak tahajud nggak apa-apa, tapi paling tidak ada untungnya gitu. Gara-gara kita yang ingetin dia bisa sholat tahajud, kitanya enggak, biarin gitu ya. Urusan nanti juga Allah maha kasih sayang lah pokoknya. Gara-gara dia sholat tahajud, insya Allah dia masuk surga juga, walaupun di emperan mungkin, tapi kan lumayan masuk daripada di dalam neraka, kan nggak enak. Mendingan di emperan tapi surga kan gitu. Mendingan di emperan tapi surga. Nah ini oleh sebab itu saya bersyukur ketua abadi, kan ini ketua abadi ya, nggak ada yang mau diganti, nggak ada yang mau ganti, sebab gajinya kagak mau ganti cuma ya. Capek. Dan ketua ini paling menurut saya mentalnya cukup kuat, karena ketua yang paling sering saya kritik, ketua yang sering kali saya marah itu ketua ya. Ujung-ujung saya datang ke rumahnya itu ya, dia nyeduin kopi, udah kopi disediain antar makanan kecil, itu saya cuma ngomelin dia doang udah, tapi dia masih mau nyeduin kopi. Makanya ketua tuh luar biasa ya, kalau belum mati jangan dikubur loh. Itu biar panjang umur ya. Kayak itu saya berharap kawan-kawan semuanya, kita ini bukan hanya sekedar majelis taklim, tapi kita ini keluarga ya. Bagaimana sih keluarga itu harusnya? Saya kira kawan-kawan paham semuanya. Ayolah sama-sama kita saling ingetin kebaikan-kebaikan ya. Ngaji walaupun nggak dapat, tapi setidaknya Allah ridho. Ilmu banyak Allah nggak ridho ya nggak surga. Walaupun dikit atau nggak, bahkan nggak dapat sama sekali ilmunya, tapi ridhonya Allah pasti dapat insya Allah. Itu yang bisa bikin kita masuk surga. Sebab ngandelin amal kita mah nggak cukup. Sholat kita nggak cukup buat surga. Bacaan kita juga belepotan. Tahajud kita dan bacaan kita, ruku, sujud dan sebagainya belum sempurna kita nggak cukup. Puasa kita pun apa sih? Sebulan ini pahala kita ya dikit.